Salam, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Sebelum kita memulai acara ibadah, terlebih dahulu kita berdoa di dalam hati masing-masing. Amin. Kita beribadah memuliakan Allah, bernyanyi dari kidung pujian, api memuliakannya. Mari kita memuji Tuhan, bernyanyi dari buku nyanyian nomor 102 ayat 1 dan ayat 2. Kasih dan kasih
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan padamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus, bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dengarlah hukum Tuhan pada minggu Pentakosta pertama, yaitu dari 1 Yohanes 4 ayat 2. Demikianlah kita mengenal Roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Yesus
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan, janganlah lupakan kami. Dengarlah doa dan permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk Minggu Pentakosta pertama, yaitu dari kitab 1 Samuel 10, dimulai dari ayat 6 sampai ayat 13. Kita baca responsornya. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain.
engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya, sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samaria, maka Allah mengubah hatinya menjadi marah, dan segala tanda-tanda yang disebut itu terjadi pada hari itu juga. Ketika mereka sampai di Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya, dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dan heran bahwa ia berbuat bersama-sama dengan nabi-nabi itu. Lalu berkatalah orang banyak satu kepada yang lain, apakah gerangan yang terjadi dengan anak Kis itu? Apa Saul juga termasuk golongan ini? Lalu seorang dari tempat itu menjawab, siapakah bapa mereka? Itulah sebabnya menjadi peribahasa, apa Saul juga termasuk golongan nabi? Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang Allah untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Shalom.
Warta Jemaat pada minggu ini tanggal 28 Mei 2023. Pertama, nama minggu hari ini Minggu 28 Mei 2023 adalah Minggu Pentakosta pertama dengan topik minggu Terimalah Roh Kudus. Yang kedua, pelayan ibadah dapat kita baca dalam warta. Yang ketiga, berita dan pengumuman. 1. Ibadah hari peringatan turunnya Roh Kudus. Hari ini Minggu 28 Mei 2023 adalah pesta pertama peringatan turunnya Roh Kudus atau Pentakosta yang pertama. Dan pada hari Senin 29 Mei 2023 adalah pesta kedua peringatan turunnya Roh Kudus atau Pentakosta yang kedua. Ibadah dilakukan hanya satu kali pada pukul 20 WIB. Dihimbau kepada anggota KOR supaya mengisi KOR di acara ibadah tersebut. Yang kedua, baptisan kudus. Pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023, jemaat kita akan mengadakan baptisan kudus kepada anak-anak jemaat kita. Bagi orang tua yang akan membawa anaknya ke pembaptisan kudus, supaya menghadiri bimbingan baptisan pada hari Rabu 31 Mei 2023 pukul 17 WIB bertempat di gereja ini serta membawa surat pengantar dari Sintua wilayah masing-masing. Yang ketiga, pemberkatan nikah. Pada hari Sabtu 27 Mei 2023 pukul 9 WIB di Gereja HKI Resort Khusus Simarimbun, Pematang Siantar, Sumatera Utara telah diadakan pemberkatan nikah Saudara Lukman Maradona Raja Guguk, putra dari Bapak Sintua Bonar Halomuan Lamro Raja Guguk, Ibu Nurlince Boru Sinaga almarhum. Alamat Kapling Mekarjaya, Jalan Puntadewa nomor 7 dari wilayah Judea. Jemaat HKBP Harapan Jaya, Resort Harapan Jaya. Dengan saudari Yohana Winarti Siregar, putri dari Bapak Anju Siregar, Ibu Dona Boru Siahan, alamat Bahkora 2, Kecamatan Panobian Pane, Kabupaten Simbalungun, Sumatera Utara, Jemaat HKI Resort Khusus Simarimbun, Daerah 1 Sumatera Timur 1. Yang kedua, pemberitaan kedua, pada hari Sabtu 3 Juni 2023 pukul 9 WIB di Gereja HKBP Cibubur, Resort Cibubur, akan diadakan pemberkatan nikah Saudara Charlie Erwin Manaru, putra dari Bapak Sahala Manalu, Ibu Lasmaria Boru Sibagariang, alamat Perum Harapan Jaya, Jalan Gunung Jaya Wijaya 8, Blok B nomor 508, wilayah Yerusalem, Jemaat HKBP Harapan Jaya, Resort Harapan Jaya. Dengan saudari Irafian Novarida Saragina Pitu, putri dari Bapak Yohanes Saragina Pitu, Ibu Yulinda Boru Pardede, alamat Jalan Lapangan Tembak RT 4 RW 10 Kelapa 2 Wetan, Ciracas, Jakarta Timur, Jemaat Pouk Immanuel Kopassus Cijantung, Jakarta. Yang keempat, tamu gereja. Hari ini Minggu 28 Mei 2023 dalam ibadah Minggu siang tadi, gereja kita menerima tamu yaitu dari SMPK Penabur Sumarekon Bekasi dan telah mempersembahkan beberapa lagu pujian. Yang kelima, pertanyaan wilayah. Pertanyaan wilayah Selasa 30 Mei 2023 di Yerusalem, di rumah keluarga Sintuaha Nabi Tupulu Boru Siahan, di Perum Bulak Macan Permai Blok A nomor 108. Di wilayah Kanan, di rumah keluarga Hatampu Bolon Boru Munte, dilaksanakan di aula gereja. Di wilayah Galilea, di rumah keluarga A Manurung Boru Siregar, di Jalan Melati 1 nomor 28 Bulak Perwira Bekasi Utara. Di Judea, di rumah keluarga Sintua H. Sidabutar Boru Siahan, di Perum Pesona Anggrek Harapan Blok E9 nomor 10.
Di Sion di rumah keluarga A Butar-Butar di Jalan Swadaya 4 nomor 75A RT 02 RW 04. Untuk hari Rabu 31 Mei di Bethlehem di rumah keluarga J. Storus Boru Siagian di Kapling Rawabugel Jalan Apel nomor 64. Di Hermon di rumah keluarga T. Sirait Boru Gurning di Perum Titian Kencana Blok A4 nomor 1. Di Jaitun di rumah keluarga R. Ambarita Boru Girsang di Jalan Stella Maris nomor 14 Rawabugel. Di Ebrata di rumah keluarga F. Hutagalung Boru Tambunan di Rawapasung. Di Nazaret di rumah keluarga E.A. Sianipar Boru Sidabutar di Perum Titian Indah Blok L2 nomor 11. Yang keempat, keuangan. Laporan keuangan gereja kita dapat kita lihat di warta. Saldo kas keuangan gereja per tanggal 28 Mei 2023, Huria Diakoni 259.629.292 rupiah, Pusat 5.370.200 rupiah, Pembangunan dan Perawatan 128.952.410 rupiah, Transitoria 6.125.000, sarana jalan dan parkir 118.896.200 rupiah. Gereja mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah memberikan persembahan pada minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati persembahan tersebut untuk kemuliaan-Nya. Yang ulang tahun, jumlah jemaat yang berulang tahun dalam satu minggu ini sebanyak 33 orang. Parhalado dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati dan memberi umur yang panjang kepada jemaat yang berulang tahun. Firman Tuhan sebagai landasan bagi sukacita kita, yaitu yang tertulis dari Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan padamu. Demikian warta jemaat untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Ada damai di hatimu? Ini yang paling indah sebenarnya, kalau hati berada di dalam suasana damai. Tetapi kalau sebaliknya hati menggerutu, tidak nyaman, atau mungkin ada ketakutan, kecemasan, kekhawatiran di dalam hidup kita yang selalu datang. Baik pagi ketika kita bangun tidur atau di malam hari, ketakutan terus menerus datang. Karena itu firman Tuhan pada minggu turunnya Roh Kudus menyapa kita agar hidup di dalam damai. Saya akan baca firman Tuhan di dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Luar biasa sekali. Ini firman Tuhan, peristiwa ini terjadi ketika Yesus di hari pertama bangkit dari kubur. Peristiwa ini harusnya mereka dalam suasana sukacita. Harusnya mereka dalam suasana meluap kegembiraan itu, bahkan mungkin bisa jadi euforia karena sukacita. Tetapi ini terbalik. Mereka masih ragu apa benar Yesus itu hidup dan bangkit dari mati. Mereka masih dikelilingi rasa takut karena ancaman teror yang datang dari orang-orang Yahudi. Ancaman yang datang dari penguasa-penguasa ketika itu. Itu sebabnya mereka di satu hari minggu pertama, hari itu mereka masuk ke dalam satu ruangan. Karena ketakutannya, semua kunci di pintu dikunci rapat-rapat, supaya tidak ada seorang pun bisa masuk atau membobol pintu rumah itu. Mereka pikir sudah aman dari situ. Tetapi ketakutan itu tetap ada di hati mereka. Dan ini menjadi satu catatan juga. Sebenarnya ketakutan itu adalah satu penyakit yang muncul di dalam pikiran, dan bila mana itu dibiarkan berkembang tanpa bisa dikontrol, akan melahirkan trauma bahkan fobia. Karena buah pertama dari dosa, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, buah pertama yang terjadi adalah takut. Di mana sebelumnya tidak ada kamus ketakutan dalam hidup Adam dan Hawa. Semua tersedia. Tidak perlu takut dengan binatang-binatang buas, tidak ada namanya binatang buas. Ketika ciptaan pertama itu sebelum jatuh ke dalam dosa, tidak ada yang namanya meracuni dan tidak ada
yang namanya kecemasan, khawatir akan masa depan, takut akan kematian, tidak ada. Karena semua sempurna. Tetapi begitu jatuh di dalam dosa, maka yang pertama sekali muncul dalam perasaan mereka yang sebelumnya tidak pernah mereka alami adalah takut. Mereka berusaha mencari jalan keluar untuk menutupi ketakutan ini, yaitu dengan bersembunyi dari hadapan Tuhan. Sekarang kita coba inventarisir dulu. Adakah ketakutanmu, ketakutan saudara sebagai remaja, sebagai naposo, sebagai orang tua? Adakah saat ini kecemasanmu, kekhawatiranmu? Pasti ada. Ketakutan ini menghantam semua manusia, tidak melihat golongan usia, tidak melihat apakah dia kaya atau miskin, berpendidikan atau tidak berpendidikan sama sekali, tidak melihat apakah dia muda atau tua atau setengah tua. Ketakutan ini bisa menyerang semua orang. Anak-anak misalnya takut ditinggal orang tuanya kalau orang tuanya pergi, takut kegelapan atau takut hantu. Ada yang takut hantu? Ada banyak ya. Tapi ada juga takut ketika menghadapi ujian. Besok ujian, hari ini sudah takut. Atau ada juga takut anak-anak gadis, bukan hanya anak gadis, ibu-ibu juga takut kalau semakin badannya dilihat semakin gemuk, dibeli timbangan, tiap hari bisa 5-10 kali ditimbang ini. Takut gemuk, padahal dia tidak tahu karena ketakutan ini sudah muncul satu penyakit baru. Ada yang gemuk cantik, sehat. Jangan karena ketakutan berlebihan, takut kegemukan, akhirnya dietnya ketat. Sampai penyakit lambung, tidak selera lagi makan, melihat makanan jadinya jijik. Memang dia kurus, tetapi jadi kurus karena takut ya. Takut gemuk tadi, malah jadi salah. Ibu-ibu juga begitu ketika berkaca usia sudah 40 tahun, keriput di kulit kan bisa datang, itu faktor alami. Lihat rambut sudah mulai tumbuh yang putih, memang tidak salah. Lihat, manusia karena rasa takut ini, supaya rasa takut itu hilang, maka dilakukan solusinya menurut dia. Contoh, takut kemalingan rumah, tidak salah buat rumah dengan pintu yang kokoh, dengan tembok yang besar, sampai dibuat lagi ada beling atau kawat duri sekelilingnya, ada security lagi yang siap jaga di sana 24 jam, tetapi memang itu hanya sebatas perasaan saja yang mungkin di luar, tetapi di dalam ketakutan masih terjadi. Takut apa lagi? Banyak. Sudah usia kepala 3, jodoh belum datang, orang tua cemas khawatir, si anak ini juga cemas khawatir karena ketakutan ini tadi. Takut menjomblo terus, tidak tamat-tamat jomblonya. Takut kesepian, takut ditinggal mati. Ada banyak hal. Sekali lagi, kalau ketakutan itu masih dalam batas kontrol kita, itu bagus. Kenapa saya katakan bagus? Kalau takut supaya masa depan nanti tidak jelek, maka mulai dari sekarang, yang sekolah, yang remaja akan belajar keras, disiplinnya akan dilatih. Karena takut sakit, jaga diri, tidak begadang, tidak makan sembarangan dan lain-lain sebagainya,
ini terkontrol. Tetapi jangan sampai ketakutan itu berlebihan. Ketakutan yang tidak sepantasnya malah menimbulkan satu penyakit. Pernah ini cerita, ada perawat salah kasih apa itu namanya catatan medik, rekam mediknya itu dalam satu ruangan 2 pasien dan menyampaikan ini memang kalau salah bisa berbahaya juga ya. Kalau salah rekam mediknya nih, yang si A sebenarnya penyakitnya tidak ada apa-apa, hanya soal kecemasan saja, tidak ada penyakit apa-apa, tetapi dikatakan ibu sehat, tidak ada penyakit, hasil pemeriksaan tidak ada apa-apa. Si A, si B penyakit parah, harusnya rekam medik ini itu yang dikasih, tetapi ini terbalik ketika memberikan itu kepada si A, kepada keluarganya dikatakan enggak, Leo kamu makan atabui, sabar mahamu, sabarlah, berikanlah yang enak-enak karena memang penyakit ini sulit ditangani, katanya kepada keluarga, tetapi sampai kepada yang bersangkutan, padahal sebenarnya dia tidak memiliki penyakit, hanya penyakit kecemasan saja, sehingga menimbulkan takut. Makan ketika dengar berita itu, penyakitnya jarang dan sulit diobati, maka sejak hari itu dia terpuruk, jatuh, mental jatuh, pikiran jatuh, down. Yang sebenarnya penyakitnya tidak ada. Sementara yang ini dikatakan bahwa sama sekali dia bersih, hasil rekam medik itu tidak ada apa-apa, katanya dia semangat. Ternyata penyakit kanker sekalipun, kalau Raja Salomo berkata hati yang gembira adalah obat. Ini ada damai di hati itu yang pertama, tetapi dari manakah sumber damai itu? Mari kita lihat sejenak. Para murid itu berada di dalam ketakutan yang sungguh luar biasa, sehingga pintu di malam itu ditutup rapat-rapat, tetapi rasa gemetar itu terus. Tiba-tiba saat hening, Yesus yang baru saja bangkit dari kubur masuk ke ruangan itu. Padahal pintu tertutup rapat. Kenapa bisa masuk? Karena Yesus itu adalah Tuhan yang sesungguhnya. Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia bisa hadir di mana saja, kapan saja, karena dia mengatasi semua hal. Dan ketika Yesus masuk, para murid yang berada di dalam ketakutan itu, suara Yesus menggetarkan mereka, membangkitkan jiwa semangat mereka, dan Yesus berkata, Eurene, damai sejahtera bagi kalian semua. Ini aku, jangan takut. Kalau Injil Lukas pasal 24 dalam perikop yang sama menceritakan peristiwa ini, reaksi para murid ketika ada Yesus masuk ke ruangan itu, mereka tidak mengenal dan mereka menyebut Tuhan itu hantu. Sudah 2 kali mereka salah menilai. Pertama, ketika Yesus berjalan di atas air, para murid berada di dalam perahu. Yesus menjumpai mereka, reaksi para murid yang ketakutan berkata, itu hantu. Saudara yang kekasih, betapa dalam hidup kita ini juga sering salah menilai, salah memahami, salah mengenal, salah mengimani Tuhan kita itu. Dia sudah berkata kepada kita setiap hari, firman-Nya cukup berkata, jangan takut. Tetapi kita lebih mempercayai pikiran kita. Kita sering lebih bersandar kepada kekuatan-kekuatan dunia ini dan melupakan firman-Nya. Mantan Eporus
Dr. Justin Sihombing pernah menghitung satu-satu setiap ayat dibuka. Kata yang menyebut jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir ada 365 kali di Bible kita, di dalam Alkitab ini. Apakah itu kebetulan? Saya yakin tidak. Itu artinya bahwa setiap hari firman Tuhan itu berkata kepada kita ketika kita bangun pagi, jangan takut. Unang babiar hoinang. Pasaha madalam mutu Jahoba jala haposi bana saibana paturehon. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat 7 itu begitu jelas. Dan banyak sekali firman Tuhan itu berkata, jangan takut. Eirene, damai sejahtera bagi kamu. Ini yang menjadi pegangan kita. Pada saat turunnya, memperingati turunnya Rohul Kudus. Dan itulah kebangkitan dari para murid, kebangkitan orang percaya dari masa ke masa, dari abad mula-mula sampai sekarang. Karena Rohul Kudus itu sudah dicurahkan. Tanpa Rohul Kudus tidak mungkin ada gereja. Tidak mungkin kita bisa duduk di sini. Tanpa Rohul Kudus tidak akan mungkin kita memperoleh berita sukacita. Oleh sebab itu, nah ini pelajar Sidi ya, ada berapa hari besar umat Kristen? Hari besarnya berapa? Ayo hitung, berapa? Jangan takut salah. Ini tak. Ayo, 1, 2, 3, berapa? Apa itu? Coba sebut satu, mari. Yang pertama Natal. Ya, Paskah. Oh, langsung Paskah. Terus, yang ketiga. Ya. Oke, baik. Saya enggak dengar. Ada 5. Kelima ini saling berkaitan satu dengan yang lain. Satu tidak ada, maka yang 4 lainnya tidak punya makna apa-apa. Apa itu yang 5? Pertama, Natal, kelahiran. Kelahiran Yesus bukan seperti kelahiran kita manusia, walaupun setiap tahun kita merayakan ulang tahun kita. Tetapi itu hanya untuk pribadi, sukacita di keluarga. Tetapi ulang tahun, Natal, itu pertanda bahwa Yesus sudah lahir di hati kita. Tetapi Natal tanpa kematian tidak ada arti kelahiran itu. Kalau Yesus tidak benar mati. Sebab sudah dinubuatkan Yesus harus mengalami kematian, bahkan mati di kayu salib. Sama seperti Yunus berada 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia, Mesias itu berada 3 hari 3 malam dalam rahim bumi. Untuk mengalahkan maut, kematian itu. Tetapi tidak berakhir pada kematian. Hari yang ketiga Yesus bangkit. Supaya setiap orang mempercayai bahwa kematian bukanlah akhir dari segala sesuatu. Semua orang boleh mati fisiknya dari debu kembali kepada debu. Tetapi roh kita bagi orang percaya akan memiliki hidup yang kekal seperti kebangkitan Yesus. Maka setiap orang percaya turut dibangkitkan. Yang keempat, sesudah dia bangkit, selama 40 hari di dunia ini, dia naik ke sorga. Kenaikannya yang kita rayakan pada beberapa hari yang lalu, hari Kamis yang lalu, itu mau menyatakan bahwa Yesus menyediakan tempat bagi kita. Tempat di sorga. Itulah warga kita, warga sorgawi. Dan dari sorga dia mencurahkan Roh Kudus. Itulah yang kita peringati hari ini.
Hari pencurahan Roh Kudus itu jugalah sebagai hari lahir gereja. Karena pada Pentakosta hari ke-50, 50 dihitung dari Paskah, antara Paskah kebangkitan dengan pencurahan Roh Kudus 50 hari, disitulah terjadi baptisan secara massal terhadap ribuan orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan oleh Roh Kudus itulah yang tadinya rasa takut menghantui hidup para murid, tetapi dengan pencurahan Roh Kudus mereka berlari-lari untuk menyebarkan Injil itu. Dalam nats ini, sama seperti Bapa mengutus aku, demikianlah aku mengutus kamu. Saat ini juga firman Tuhan berkata kepada kita untuk pergi memberitakan Injil. Pergi memberitakan Injil bukan berarti harus jadi sintua dulu, bukan berarti harus jadi pendeta dulu, bukan berarti harus jadi evangelis dulu, tetapi memberitakan Injil itu lewat perkataan, lewat perbuatan, lewat cinta kasih kita kepada semua orang, meneladani hidup Yesus itu. Oleh sebab itu tidak ada damai yang sejati di luar Yesus Kristus. Hidup di dalam Yesus Kristus, hidup di dalam firman-Nya, maka disitulah kita temukan damai yang sebenarnya. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus yang telah mencurahkan Rohul Kudus-Mu, agar kami hidup sesuai dengan tuntunan firman-Mu, agar ada damai di hati kami. Begitu banyak tantangan perjuangan yang harus kami jalani di dalam kehidupan semasa di dunia ini. Tetapi firman-Mu berkata kepada kami damai sejahtera. Itulah kiranya pegangan kami bersama Yesus. Kami akan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Sehingga segala perkara akan dapat kami atasi karena Yesus yang memberi kekuatan kepada kami. Biarlah kami hidup, iman kami semakin teguh, berakar, bertumbuh dan berbuah hanya di dalam Yesus saja. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Allah dari surga, sukacita yang
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniaku, roh dan jiwaku sembuh, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami, karena Roh Kudus Engkau menganugerahkan kepada kami orang yang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat yang Engkau pilih, agar saling menerima dan saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami setiap hari disucikan dan diperbaharui, serta layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus dan am. Tolonglah kami agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah. Dengan penuh keyakinan kami dapat berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesamanya manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah, dan di rumahnya masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di sorga kelak. Bangunkanlah orang yang tertidur, dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan tegar hati, supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati, dan hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dicemohkan dunia ini. Lindungi dan tinggallah bersama orang-orang yang teraniaya karena iman kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir akan bagaimana dan apa yang harus mereka katakan. Bimbinglah pemerintah, penguasa dan raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkan iman kami agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni, dan kami akan Engkau antar kepada hidup yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di hati kami, agar kami yakin bahwa walaupun sesudah kulit tubuh ini sangat rusak, tanpa daging pun kami akan melihat Allah yang membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau
pulanglah dalam damai dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami atas nama seluruh majelis Parhalado HKBP Harapan Jaya bersama seluruh tim ibadah pada minggu ini mengucapkan selamat hari Minggu, selamat memperingati turunnya Rohul Kudus. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa besok datang lagi kita bersama-sama beribadah pukul 8 malam. Terutama untuk pelajar CD ya. Pelajar CD besok datang lagi pukul 8 malam. Baik, shalom.